Halo guys, balik lagi dengan aku Tale dari channel TFM TV. Hari ini aku pengen nge-review mobil SUV dari Mitsubishi, yaitu Pajero Sport Dakar. Dia 2017 4x2. Langsung aja kita review mobilnya ya. Ini mobilnya tuh warna putih. Kita mulai dari grillnya dulu. Di grill ini dia ada logo Mitsubishi, terus timbul gitu. Di belakangnya ini, frame-nya ini dia plastik bahannya. Ada tarikan chrome sampai ke bagian headlampnya gitu. Di tengah sini dia juga ada list chrome, terus perpaduan sama silver metallic ya. Dan untuk bagian headlampnya ini dia itu LED projector. Di sini ada lampu LED DRL-nya, sipit kecil. Ini washer lamp, sensor parkir ada 2 titik untuk bagian depan. Dan grillnya ini dia udah ciri khas Pajero banget ya. Expander juga kayak gini sih, mirip-mirip. Di bawah dia ada fog lamp, masih bohlam biasa, dan frame-nya ini dia warna hitam, bahannya plastik gitu. Lanjut lagi ke bagian profil bannya. Dia pakai ban Dunlop. Terus untuk ukuran bannya tuh cari dulu di 265 per 80, dan dia pakai ringnya itu 18 gitu. Untuk velg dia two-tone, modelannya juga gerigi. Lanjut lagi, spion dia udah elektrik ya. Nah, untuk spion ini dia pakai bahannya tuh bahan chrome, terus ada warna hitam plastik. Ini ada lampu senya, dia udah elektrik. Bodi samping nggak terlalu banyak aksen chrome, cuman ada di bagian pintu sini nih ada list chrome, terus handle pintu chrome. Ini udah smart entry, ada push step di bagian bawah. Ini ngebantu kalian buat naik ke mobil ini karena cukup tinggi gitu. Di atas dia ada roof rail, ini ada talang air, tulisannya Pajero Sport. Tangki bensin ada di sisi kiri ya. Oke, langsung lanjut lagi ke bagian belakang. Di belakang stop lampnya dia modelannya kayak model nangis gitu. Stop lamp udah LED. Lampu mundur dia belum ya, masih bohlam biasa. Sensor parkir ada 4 titik. Terus di sini ada emblem Dakar warnanya merah. Ada emblem lagi Pajero Sport dan logo Mitsubishi. Terus ada list chrome untuk di bagian pintu bagasi. Di atas tuh dia ada spoiler, kaca belakang udah di fogger. Bumper bawah ini dia warnanya silver ya. Terus ban serepnya ada di bawah, ini kelihatan gitu. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Oke, dia belum power back door ya. Baris ketiga bisa buat 2 orang. Terus ini bagasi biasa buat nyimpen barang-barang kecil. Ini kalau kalian butuh space bagasi yang lebih besar, ini dilipat aja ya. Oke, bagasi nggak terlalu luas lah, karena kan di 3 baris ya. Sekarang kita mau lihat ke bagian interiornya. Oke, lanjut lagi ke bagian interior. Ini di baris kedua ya. Di belakang tuh yang tadi aku bilang dia itu bisa buat 2 orang. Terus di bagian tengah ini bisa buat 3 orang, tapi headrestnya cuma ada 2 ya. Di bahannya, joknya ini bahannya kulit. Di sini ada armrest, ada 2 buah cup holder. Pintu di bahannya hard plastik, handle pintu chrome, ada aksen silver metallic, terus ada wooden panel juga. Di sisi kanan nih buat nyimpan 2 botol bisa. Terus ini tempat penyimpanan buku majalah korannya nggak terlalu tinggi gitu loh, cuman luasnya 1 jengkal. Terus udah nggak usah ditanya, headroomnya, legroomnya ini luas sih menurutku. Di atas nih ada rear AC, ada hand grip sama hook.
Terus ini lampu baca di tengah. Pengaturan AC kalian juga bisa atur di tengah sini. Itu di belakang juga kena kok, ada rear AC-nya. Sekarang kita mau bahas ke bagian depan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian interior depan, bagian driver. Untuk power window yang auto itu cuma bagian driver aja, ada lock unlocknya, terus dia electric seat ya. Pengaturan spionnya ini ada di sisi kanan, dia nggak di bagian pintu, di sebelah start stop engine. Terus untuk kilometer ya, speedometer, kilometernya itu dia di 38.000 2017. Dashboard dia bahannya hard plastik, setir kulit, di belakangnya ada pedal shift, di sisi kanan ada tombol cruise control, terus di kiri ini pengaturan MID sama volume. Sekarang kita mau lihat pengaturan setirnya nih. Setirnya itu dia baru, oh iya, bisa tilt dan bisa teleskopik. Oke, lanjut lagi ke bagian entertainment. Di sini ada head unit. Ini bisa buat CD, terus ada navigasi, ini untuk ganti track. Nah, kalian juga bisa ganti tracknya tuh kayak gini, diputer atau enggak touchscreen, dia juga bisa tuh kayak gitu. Terus ini untuk volume, maps. Di tengah sini pengaturan AC dia ada dual zone, pengaturan fan-nya, lampu hazard. Terus ada power outlet, colokan USB, ini electric parking, 2 buah cup holder. Ini tuh dia hitam glossy ya. Di sini ada console box. Nah, console boxnya lumayan dalam sih dia. Lanjut lagi kita ke sisi kiri. Di kiri tuh dia ada laci, dia soft opening ya, biasa buat naruh buku servis, buku manual kayak gitu. Di atas nih dia ada hand grip, jadi ngebantu kalian banget naik, karena kan emang ini cukup tinggi yang tadi aku bilang. Ada kaca, cuma dia nggak ada lampunya. Terus dia ada panoramic sunroofnya. Oke, mungkin cukup segitu dulu aku nge-review mobil Pajero Sport Dakar 2017 ini. Dia 4x4 ya. Untuk harganya itu dia di 415 juta harga kreditnya, dan pajaknya itu panjang sampai bulan Februari 2022. Jadi kalau kalian mau beli mobil Pajero ini, langsung aja hubungin Thalia di 0813 8999 9377. Atau mau SUV yang lainnya, kita lagi ada VRZ, langsung cek aja di website kita di www.autofam.net. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Thalia di Thalia_autofam supaya nggak ketinggalan stok autofam yang terbaru. Thank you guys!